Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami hormati Ustadz Maulana, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kami muliakan dan kami hormati Ustadz Ahmad Humaidi. Yang kami muliakan dan kami hormati para alim ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, para tokoh agama, pimpinan yayasan, serta pimpinan majelis taklim di wilayah Magnolia Residen. Yang kami hormati Ketua Panitia Bapak Imam Zainuddin. Yang kami hormati anggota DPRD Komisi 1 Bapak Haji Junadi. Yang kami hormati Ketua MUI Kecamatan Jatiuwung Bapak Sofa Abdul Rosyid. Lurah Jatake Bapak Muhammad Arif SE/MM. Yang kami hormati Lurah Sukasari Kota Tangerang Bapak Setio Pambudi Eskom MAP. Ketua RW 09 Magnolia Residen Bapak Buus Ustandi. Ketua DKM Al-Fatah Bapak Ustadz Sulaiman. Yang kami hormati para ketua DKM sekelurahan Jatake, para ketua RT 01 sampai RT 07 di wilayah RW 09. Yang kami hormati aparatur pemerintah, TNI, Polri, Babinsa dan Binamas, para sesepuh Magnolia Residen, bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh jamaah Mushola Al-Fatah, serta warga Magnolia Residen, dan yang kami hormati segenap undangan serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat hadir di acara Tablik Akbar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah yang bertepatan pada hari ini, Minggu 21 Desember 2025. Tak lupa sholawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Perkenankan kami selaku pembawa acara, saya Heri Susilo dan saya Natasha Sitepu. Berikut kami bacakan susunan acara Tablik Akbar dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1447 Hijriah. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Ceramah Tablik Akbar dilanjutkan dengan sholawat dan doa. 4. Sambutan. Dan yang kelima, penutup. Untuk mengawali acara Tablik Akbar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, karena keterbatasan waktu Bapak Ustadz Maulana, selanjutnya inilah waktu yang ditunggu-tunggu oleh warga RW 09 Magnolia Residen dan sekitarnya. Jika biasanya kita hanya melihat beliau dari televisi dan sosial media, pada pagi hari ini kita bisa langsung bertatap muka dengan beliau. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti bersama acara. Gampang. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Dari jam 6 kita tinggalkan rumah. Tiba sini jam 8. Saya bilang tolong kalau sampai jam 8 langsung mulai ceramah. Supaya ceramahnya 2 jam. Aduh. Soalnya saya masih ada acara lagi di Pas Pampres jam 10. Jam 11 sih saya minta acaranya sudah jam 10, saya minta diulurin jam 11. Dan di sini perjalanan ke sana kan 1 jam ke Bogor. Jadi minta maaf ya, saya mulai kasidah. Salah. Saya paling suka nonton kasidah. Senang saya. Gak usah diurusin. Tempat yang paling aman di sini. Karena di sini ada balok. Sini gak ada balok nih. Jamaah. Dengerin. Insya Allah mudah-mudahan jadi berkah. Luar biasa nih acaranya. Paling senang nonton kasidah. Tepuk tangan dulu. Bagus-bagus, bajunya bagus, gerakannya bagus, suaranya bagus, permainan gendangnya bagus. Satu yang tidak bagus, dihalangi sama kamera. Dari tadi saya setengah mati begini nonton. Kalau ngambil gambar, coba ini pinter. Dia ambil tiang dan dia duduk. Ambil tiang, ambil ginian, jangan ngalangi pandangan orang. Untung pagi-pagi. Ini kasihan jamaah kepanasan. Sekarang ehonya ditutup ya, Mas. Ehonya ditutup. Iya. Luar biasa. Perutnya dong offset. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Yang terhormat Pak Lurah yang baru seminggu, sebulan, biar baru seminggu lagi. Yang baru sebulan, tepuk tangan dulu untuk Pak Lurah. Makasih Pak hadir di acara ini, padahal acaranya banyak. Tapi cuma di sini yang didatangi. Karena yang lainnya acara Natalan. Jamaah, jangan marah ya. Orang marah cepat, orang tua cepat. Matilah situ. Dengerin, Pak RW luar biasa. Balai warganya bagus. Tepuk tangan dulu dong. Ini tolong dipertahankan ya. Jangan dijual ini. Bagus ini. Saya tadi di mana masjidnya? Di sana. Ini apa? Bagus ini. Dijaga Pak RW. Salut saya. Ada WC-nya. Ini namanya fasilitas umum, bagus ini. Jadi ada cara-cara, nggak usah sewa gedung. Di sini aja, tepuk tangan dulu. Sayangnya seandainya saya bisa lama-lama, saya mau lama-lama mau dengar sebuah kasidah foto-foto satu-satu. Nantilah acara Maulid tahun depan. Begitu saya siapin jadwal yang banyak di sini. Alhamdulillah. Supaya Allah hujan janganlah dulu.
Tapi tidak boleh marah kalau hujan ya. Barang kapan hujan turun, itu ditunda kiamat 3 tahun. Jadi kiamat tidak akan datang selama masih ada hujan. Jadi kapan datang kiamat? 3 tahun kemarau baru datang hujan. Sama, sepanjang masih ada kambing, sapi, onta, tidak akan datang kiamat. Nggak akan. Sama juga, selama masih ada Quran, selama masih ada yang membacanya, tidak datang kiamat. Selama masih ada Ka'bah, tidak datang kiamat. Nanti runtuh Ka'bah, hilang tulisan Quran, barulah ada yang mengatakan hilang tulisan Quran, sudah tidak ada lagi yang baca Quran. Ini bagus ini. Kalau perlu, ini Pak RW, ini dibina ini, ibu-ibu majelis taklimnya. Ada yang gayanya begini tadi. Bagus itu. Mana udah nenek-nenek gitu. Saya itu pengamat loh. Saya suka kasih dia juga itu. Dengerin. Saya kemarin ke Medan, nanti mau berangkat lagi ke Padang. Sudah janjian untuk korban. Saya tahu yang cerewet, yang kecamatan, yang tadi yang minta sumbangan. Kalau ibu nggak mau dengerin saya, ibu pulang. Yang nggak usah lah. Katanya nggak nanya, nggak usah. Padahal saya kan mau sounding untuk sumbangan. Dasar. Itu mulut dijaga ya. Kalau saya datang di sini, ya nggak usah ditanya. Nggak usah ceramah deh. Itu ibu bilang nggak nanya. Nah, baiklah. Yang Kari ngaji baru sambutan, saya udah selesai. Nggak boleh. Kalau ada orang sudah berkata nggak nanya, berarti tidak butuh ceramah. Hah? Mana orangnya itu nggak sopan banget. Hah? Iya. Lain kali dijaga mulutnya. Ya. Jadi nggak usah saya bahas masalah Medan, Padang sama Aceh ya. Nggak usah. Jadi mohon izin, nanti panitia aja yang cari sumbangan, nggak usah saya. Atau suruh aja itu yang tadi nggak nanya. Makanya mulutnya dijaga. Hati-hati. Nggak butuh lagi perasaan ceramahnya. Mana sih orangnya itu tadi? Ya mana orangnya? Suruh berdiri dulu baru saya ceramah. Tanggung jawab. Berdiri. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Pak, tunggu dulu. Ibu, bapak, kalau segala sesuatu ada aturan mainnya. Sumbangan itu tidak boleh. Bapak mau dipenjara 6 bulan. Sekarang nggak boleh penggalangan dana tanpa izin. Karena jangan sampai disalahgunakan. Karena ibu tadi tidak mau nanya, ya nggak usah saya bahas masalah Medan. Jadi nggak usah deh. Males banget perasaan kalau begini. Ini ngabisin waktu ini, dari tadi kita mau ceramah nggak jadi. Baiklah, kita mulai langsung Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ulangi, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jamaah. Dan Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha.
Jadi dengerin baik-baik. Subhanallazi asra bihabdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Saya mau bahas, kemarin saya di Jogja, tapi nanti enggak nanya. Seandainya bukan saya sayang acara ini, saya masih nginap di Jogja. Gak usah bahas lagi, tutup aja mulutnya. Makanya wanita paling banyak di neraka gara-gara 3, mulutnya. Hati-hati, auratnya. Dan yang ketiga, tidak pandai bersyukur atas suaminya. Jamaah, dengerin baik-baik. Seandainya bukan karena acara ini, saya masih nginap di Jogja. Karena saya sayang acara ini, saya bilang sama panitia jemput saya jam 6. Maka saya ambil penerbangan semalam. Mohon maaf, gak usah nanya. Gak usah nanya, cuma tahu diri aja. Dengerin, tidak boleh sabar-sabar. Sabar itu mendidik orang supaya nggak ngelakuin lagi. Betul tidak? Dari tadi saya sudah bilang, panitia tolong kalau saya sampai ceramah ya, supaya saya bisa ceramah 8 jam, dan dari jam 8 sampai jam 10. Karena batas saya cuma sampai jam 10. Iya, jamaah. Lagi 35 menit. Ya rasain, sama suruh lama banget mulainya. Dengerin. Jadi dengerin baik-baik. Isra Mi'raj itu adalah peristiwa mujizatnya Nabi. Saya mau nanya, berapa kendaraan Isra Mi'raj? Nggak nanya kan? Tapi saya beritahu. Ya, nggak apa-apa. Sekarang saya mau nanya, berapa kendaraan Isra Mi'raj? Ayo. Karena Anda pernah mau nanya, makanya tidak tahu. Kendaraan Isra Mi'raj itu ada 3. Saya ulangi ya. Nih, supaya saya tidak ditanya, saya tak beritahu aja semua. Supaya udah lintas petunjuk bagi manusia. Ustadz itu datang untuk memberitahu, walaupun tidak ditanya. Rasain itu. Sama suruh teriak-teriak nanya-nanya. Itu mulut dijaga ya. Jamaah, dengerin. Ustadz datang untuk memberitahukan, udah lintas kan petunjuk bagi manusia. Padahal kalian tidak nanya kan? Dengerin. Kendaraan Isra Mi'raj ada berapa? 3. Selama ini orang mengatakan kendaraan Isra Mi'raj 1, buruk. Tidak. Kendaraan Isra Mi'raj itu ada 3. Yang pertama buruk. Yang kedua adalah Mi'raj, tangga. Yang ketiga nanti dibahas kita. Mudah-mudahan cukup waktunya. 1. Kendaraan Isra Mi'raj. Ini bahayanya. Saya tadi mau sampaikan masalah Aceh, Padang. Aduh, cuma gara-gara itu tadi langsung hilang selera. Kasihan itu. Kita ini ketawa-ketawa, orang di sana gimana kabarnya? 12.000 orang meninggal, ratusan yang belum ditemukan mayatnya. Wah, karena tidak nanya, nggak usah lah. Jadi nggak usah. Jadi ada 3 kendaraan Isra Mi'raj ada berapa? 3. 1 buruk. Buruk itu kendaraan kilat, kendaraan cahaya. Jadi kendaraan buruk itu melewati 5 titik. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, melewati 5 titik. Masjidil Haram, Madinah, Yasrib, ya enggak apa-apa. Ya Allah, duduk banget ceramah di sini.
Udah datang cepet, ceramah telat. Pas ceramah dia nanya lagi. Sabar. Jamaah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa melewati 3 tempat. Jadi 5 semua. 1 Yasrib. Yang kedua Mesir, Gunung Tursinai. Yang ketiga Bethlehem. Dan yang kelima Masjidil Aqsa. Berapa semua? 5. Mekah, Madinah, Mesir, Bethlehem, Masjidil Aqsa. Nggak usah nanyanya. Saya sudah pernah datang semua ini. Saya sudah lihat. Pergi ke Palestina, berhadapan sama orang Israel. Semua diperiksa, saya tidak diperiksa. Karena tidak dicurigai. Masa ada orang Palestina kecil? Yang kecil keset lagi. Jadi lolos. Karena Masjid Aqsa itu kayak komplek, banyak masjid di dalamnya. Jadi kalau kita masuk diperiksa. Kalau saya cuma gini aja dewa. Yang lain periksa. Itulah untungnya kalau pendek orang. Insya Allah kalau orang pendek berjalan sama yang tinggi tidak kena petir. Ulangi, dari Masjidil Haram pakai apa? Buraq. Apa ini? Madinah. Mesir, Gunung Tursinai. Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Barulah sampai ke Masjidil Aqsa. Berarti ada berapa? 5. Mekah, Madinah, Mesir, Bethlehem, Palestina. Tahu nggak? Berarti 5 sholat. Subuh, duhur. Ini pelajaran sholat sebenarnya. Dari Masjidil Aqsa, buraqnya diikat. Nabi tidak pakai buraq lagi, tapi Nabi pakai tangga. Kok tangganya diikat? Nabi pakai tangga. Jadi batu yang datang, Nabi naik tangga. Bukan Nabi yang naik, tapi tangganya yang naik. Dulu orang nggak mau ceramahkan ini. Kalau saya mau. Orang cuma ceramahkan buraq. Padahal kendaraan Isra Mi'raj 3. Kalau buraq itu disimbolkan pesawat. Orang dulu nggak percaya ada buraq. Bagaimana mungkin dari Mekah Madinah? Kan Nabi berjalan gini. Malam Isra Mi'raj itu kalau mau diceramahkan 2 jam, nggak kelar. Karena Nabi Isra Mi'raj 2 jam. Berapa jam Isra Mi'raj? Nggak usah nanya ya, saya jelasin aja. Berapa? 2 jam. Pokoknya sampai selesai ceramah itu terus dibahas. Siapa suruh? Semua di hati tidak dicatat malaikat. Tapi kapan keluar dari mulut itu dicatat malaikat. Hati-hati. Anda marah sama orang cuma di hati nggak dicatat. Tapi kapan diucapkan dicatat malaikat. Malaikat hanya mencatat semua yang dikeluarkan dari mulut. Dicatat. Tapi kalau di hati enggak. Ibu cemburu sama suami, di hati nggak dicatat. Tapi kapan berucap langsung dicatat malaikat. Makanya faliyakul khair aw liyasmut. Kalau tidak bisa berkata baik, diem. Jangan berkata tidak nanya. Ini pelajaran ini. Kalau ada ceramah jangan digituin. Untung saya sabar. Karena saya sudah pulang.
Udah bela-belain. Tanya jam panitia. Panitia daftarnya lewat Trans TV atau pribadi langsung? Pribadi. Kalau lewat Trans TV enggak bakalan bisa. Bisa sih. Sendiri resiko. Saya bukan baik, bukan main ini. Saya mau datang. Iya, coba lewat Trans TV. Mama. Hah? Iya, makanya jangan kelamaan sambut anunya tadi. Protokolnya kelamaan. Sama juga. Kata Pak RW, lama-lama nggak di sini. Maaf, kita ini banyak kegiatan. Maaf ya Pak RW, saya milik umat, bukan milik RW. Bisa. Anak saya aja minta ditemenin ngantar, hari ini anak saya lomba. Saya bilang maaf nak, abah tidak bisa dampingi lomba. Anak saya lomba pagi ini karena ada tugas. Coba kurang apa lagi, tapi pasti nggak enak kalau saya ngomongin, nggak ditanya. Jamaah dengerin. Orang nggak percaya ada tangga berjalan. Dulu nggak ada tangga yang berjalan. Kalau diceritakan, nah, kata Nabi Isra Mi'raj, dengerin. 4 jam. 1, 2, 3. 4 jam. Coba diulang. 4 jam pertama Nabi pergi ke Thaif. Habis itu Nabi pulang dilempar batu. Mungkin waktu itu ada juga yang bertanya, nggak nanya, jadi lempar batu. Dan Nabi kan pergi, kan Nabi di Mekah udah terancam, dibunuh, sahabatnya dibunuh. Nabi dilempar batu, dikasih kotoran. Kemudian Nabi berkata begini, kayaknya saya harus kembali ke kampung saya deh. Kan Nabi waktu kecil diambil sama Halimatu Sa'diyah, dibawa ke Thaif. Saya mau ke kampungnya ibu susuanku di Thaif. Kan Nabi 6 tahun di Thaif. Jadi Nabi ke Thaif, sampai di Thaif habis makan malam, Nabi ke Thaif, tahu nggak sampai di Thaif? Dilempar batu. Sampai Nabi berdarah-darah. Nabi pulang dari Thaif jam 10, tiba jam 2. Karena jauh di Thaif. Sampai di Mekah, tahu nggak? Nabi tidak sempat mampir ke rumahnya beliau karena sudah berdarah-darah. Nabi ke rumahnya Ummu Ani. Siapa itu Ummu Ani? Sepupunya Nabi, anaknya Abu Thalib. Karena Nabi pernah tinggal di rumahnya Abu Thalib. Jadi anak-anaknya Abu Thalib kayak saudara. Nabi mampir ke rumah Ummu Ani. Kata Ummu Ani, ya Rasulullah. Jadi saksi Isra Mi'raj itu Ummu Ani. Ummu Ani berdarah-darah Nabi terus dibaringkan. Jamaah, terus dibaringkan. Pada saat itu Ummu Ani memaafkan Nabi, menyimpan Nabi di tempat tidurnya. Kemudian Ummu Ani mau nutup pintu. Sebelum tutup pintu ambil kayu dulu, jangan sampai masih ada yang ngejar Nabi. Dia tutup kembali. Setelah ditutup, Ummu Ani kembali ke tempat tidurnya. Nabi sudah hilang. Udah diambil oleh malaikat Jibril. Karena panitia Isra Mi'raj ada 3. Makanya jemput tadi saya 3 orang. Ada 3 panitia Isra Mi'raj. Malaikat Jibril sebagai penjemput. Malaikat Mikail seksi perlengkapan. Ngambilin mangkok emas dari surga untuk mencuci hati Nabi. Kemudian malaikat Israel seksi keamanan yang jagain. Jadi Nabi itu Isra Mi'raj jam 2 malam.
Lailan itu sepertiga malam. Dan Nabi pulang sebelum subuh. Coba sepertiga malam. Yang ketiga coba. Jam 6 sampai jam 10 4 jam. Jam 10 sampai jam 2. Itu 2 sepertiga malam yang kedua. Sepertiga malam yang ketiga berarti jam berapa? Jam 2. Dan Nabi pulang sebelum subuh. Berarti Nabi pulang jam 4. Berarti berapa jam Isra Mi'raj? Cuma 2 jam. Saya minta tolong amalkan ini. Jam 2 sampai jam 4 duduk di atas sejadah. Saya ajarin nih, walaupun tidak ditanya ya. Bener. Kita ini orang dermawan nih, nggak ditanya loh. Jadi usahain jam 2 sampai jam 4. Jam 2 sampai jam 4. Oh ya Allah, coba dari tadi ceramahnya bisa panjang. Bayangkan perjalanannya 2 jam melewati banyak. Singkat karena burak itu kilat. Pernah lihat kilat? Kilat cepat itu. Cepet banget nyampe nya. Jamaah, sampai di Masjidil Aqsa, semua nabi pada ada di situ. Alhamdulillah, waktu saya ke tempat di mana Nabi Isra Mi'raj, tempat buraknya diikat. Bahkan sempat ke kuburan Nabi Ibrahim di Hebron. Oh, di Hebron itu lebih parah itu pemeriksaannya. Diperiksa semua. Termasuk saya diperiksa. Jangan sampai ada besi. Kenapa? Karena ada kuburan Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Nabi Ishak dan istrinya. Kemudian ada kuburan Nabi Yusuf. Kuburan Nabi Yusuf tidak bisa dimasukin. Udah dikuasai Israel. Jamaah. Lanjut. Naik tangga. Berapa tangga yang Nabi naiki? Ada 7 anak tangga. Langit pertama ketemu Nabi Adam. Sekarang ada nggak tangga yang jalan? Ada di mall. Namanya eskalator. Jadi bukan tidak masuk akal, akalnya telat. Dulu orang tidak percaya. Saya kemarin di Jogja itu, maaf, pesawatnya diminta mau berapa jam, mau santai atau cepat, karena kan pesawat pribadi. Bikin gini juga. Rumah inspirasi kemarin, bukan sebelumnya kemarin. Begini, kemarin pembangunan musola, yang bikin musola itu adalah orang Kristen. Masya Allah. Wah, saya masuk ke rumahnya, tanda-tanda salib, gambar Yesus. Dia yang bangun. Nanti kami mau kebaktian Ustaz tanggal 25. Saya nggak ikut. Tapi nanti bulan Ramadan kami undang lagi ya. Iya. Yang hadir kemarin itu 2000. Padahal bikin musola kecil. Saya terharu. Ya Allah, kita ini orang Muslim males nyumbang. Kotak itu lewat, kalau bukan saya pimpin Rp1.000 masuk itu. Harus diarahin. Ini saya masih ditunggu jadwalnya. Pak JK ngajak ke sana. Banyak rumah yatim, dompet duafa, banyak ngajakin ke sana. Cuma nggak ditanya, jadi nggak usah. Ya Allah, please. Sabar. Lanjut. Langit pertama ketemu Nabi siapa? Adam. Langit kedua Nabi Nuh. Langit ketiga Nabi Yusuf. Catat
walaupun tidak ditanya. Jadi sebenarnya kalau panjang pembahasan ini, banyak waktunya. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi undang saya lagi. Saya datang. Sebenarnya yang paling enak ini, saya salut loh. Acaranya pagi loh. Cocok aku ceramah jam 8. Pas pampres saya minta tolong ditunda karena ini kasihan jamaah. Ya ada Kapostad jam 11 aja sampai jam 12. Untungnya mereka mengerti. Tapi di sini yang belum mengerti. Jamaah. Langit pertama Nabi Adam. Langit kedua Nabi Nuh. Langit ketiga, langit keempat Nabi Isa. Langit kelima Nabi Sulaiman. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi melewati 7 lapis langit ini? Berarti kita harus pelajari 7 ilmu. Pelajari 7 ilmu. Yang pertama, ilmu Nabi Adam. Tahu gak ilmu Nabi Adam? Ilmu nenek. Nenek moyang kita Nabi Adam kan? Bukan monyet kan? Kalau Charles Darwin katanya kita ini evolusi dari monyet. Dia aja, saya nggak mau. Kalau saya cucunya Nabi Adam. Makanya insya Allah kita semua masuk surga. Kita semua masuk surga, amin. Apalagi kita umat Nabi Muhammad yang insya Allah hari ini 1 Rajab. Amin. Berarti tinggal 60 hari lagi masuk Ramadan. Rajab, Sa'ban, Ramadan. 1, 2, 3. Saya minta tolong di bulan Rajab perbanyak surah Ikhlas. Perbanyak istighfar Rajab. Allahumma ghafirli warhamni wa atubu ilaihi. Baru baca doanya. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ingat, semalam itu malam 1 Rajab. Tapi betul tadi ada informasi dari panitia, Ustadz kalau pemerintah katanya besok baru 1 Rajab. Tidak apa-apa kalau begitu, kita tunggu lagi malam ini. Karena Rajab itu 10 malam paling bagus. 1 sampai 10. Kalau Sya'ban 11 sampai 20. Namanya nisfu Sya'ban. Puncaknya nisfu Sya'ban tanggal 2 Februari. Tanggal berapa? 2 Februari baca Yasin 3 kali. Bukan Yasin 3 kali, Yasin. Yasin pertama minta ampunan umur panjang. Yasin kedua tambahkan rezekiku yang berkah. Ulangi, Yasin pertama minta apa? Ampuni dosaku, panjangkan umurku. Yasin kedua tambahkan rezekiku yang berkah. 13. Selamat datang. Pak RW di situ aja. Saya nggak dulu. Habis ini langsung pulang. Pak di situ aja. Situ aja. Pak, situ sempit. Ya. Kita harus bertanya. Karena bertanya itu pintunya. Malu bertanya sesat di jalan. Nanya lagi dia. Kalau kamu nggak nanya, nggak nyampe itu. Lanjut. Kita mulai ceramahnya ya. Yasin kedua minta apa? Yang diminta tambahan rezeki berkah. Rezeki sudah ada. Udah ada.
Waktu di perut ibu sudah dimasukkan rezekinya, jodohnya, usianya, jodohnya, ya, umur, usianya, rezekinya, jodohnya, kemudian baik buruknya, udah dimasukin itu 4 bulan. Makanya waktu 4 bulanan harus bikin acara 4 bulanan karena dimasukkan roh. Doanya berubah. Kalau 1 sampai 4 bulan doanya ya hayu ya qayyum. 1 2 3. Ini rahim di sini. Rahim itu di sini. Kalau di sini donat. Nasi. Sini rahim. Ya hayu ya qayyum. 1 2 3. Ya hayu ya qayyum. Anak itu dari sini dulu. Baru pindah ke sini. Dari sini mana? Tulangnya bapak. Lalu dipindahkan ke mama. Cuma nggak pernah dibahas. Kalau mama harus dibahas karena mengandung dengan susah payah. Kalau bapak nggak mengandung, cuma dalam perut, di dalam tulang di belakang, dalam tulang belakang. Jadi dia tidak membesar. Kalau ibu mengandungnya di rahim, dia membesar. Lalu nanti dikeluarkan dengan susah payah. Kalau bapak, kalau penuh dikeluarkannya nggak susah, nggak sakit, malah nggak usah dibahas. Dengerin, makanya nama anak di belakang anak namanya bapak, bukan nama mama, karena bapak yang punya. Bapak yang punya disimpan di mama. Sudah paham sampai di sini? Baru tahu kan kalau bapak hamil? Cuma nggak dibahas. Gak usah dibahas karena nggak ada yang nanya. Ini kayaknya sampai kiamat deh ini. Dengerin. Jadi kalau malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Yasin pertama tanggal berapa, Bu? 2 Februari. Saya tidak ditanya tapi saya beritahu supaya tidak ketinggalan. Ustaz lupa tanggal. Kalau bisa 11 sampai 20. Jangan berhenti di situ. Sama ini puasa Rajab itu dari 1 sampai 10. Kalau Sya'ban dari 1 sampai 15 puasa Sya'ban. Kalau Ramadan 1 bulan. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Nabi, Ramadan bulannya umatnya Nabi. Kalau mau hari ini 1 sampai nanti 10 hari niatkan puasa Rajab. Amin. Amin. Udah apa-apa Ibu? Bagus. Niatkan kodok. Saya berniat bayar kada puasa saya di bulan Ramadan di hari Senin di bulan Rajab. Boleh, berarti pahalanya 3. Kalau ibu makan siangnya jam 10, itu merangkap sarapan sama makan siang itu. Kalau saya, walaupun tidak ditanya, saya alhamdulillah puasa Idris sudah 7 tahun. Jadi maaf, tadi masuk dalam langsung keluar. Saya ini puasa Idris setiap hari. Kenapa puasa Idris? Supaya menjaga, mengendalikan nafsu. Bu, Bu, jangan marah ya. Yasin pertama minta apa? Ampuni dosaku. Ampuni dosaku, panjangkan umurku. Jangan minta jangan minta panjang umur kalau banyak dosa. Mau panjang umur? Minta tidak banyak dosa. Ampuni dosaku, panjangkan umurku. Kalau yang Yasin kedua,
tambahkan rezekiku yang berkah. Yasin ketiga, Yasin yang ketiga, kuatkan imanku, angkat derajatku. Jangan minta diangkat derajatnya kalau tidak kuat imannya. Jangan minta naik pangkat kalau tidak kuat hatinya. Tidak gampang itu jadi anggota dewan. Apalagi jadi ketua RW. Tidak gampang itu. Harus kuat imannya. Karena ada dana 100 juta yang harus dikelola, pertanggungjawabannya. Apalagi mau jadi polisi, tentara. Ini mantap ini. Tidak gampang. Jadi ustadz tidak gampang. Karena harus memberitahu walaupun tidak ditanya. Kalau ada ustaz pelit ilmu, gak usah jadi ustaz. Iya. Makanya pasti saya minta izin. Saya akan hadiri acara-acara masjid sama Maulid Sabira. Kasihan. Kalau lewat Trans TV bikin kontrak, kan kasihan. Tidak semua orang mampu. Udah paham panitia. Mana saya belakangkan lagi dari tadi. Saya nggak sudah pintar. Bisa nggak saya ceramah jam 8 sampai jam 10 supaya bisa 2 jam? Kan banyak ceramah saya. Ini belum mulai ceramahnya. Mana 5 menit lagi. Jamaah, dengerin. Pelajari 7 ilmu. Pelajari 7 ilmu. Ilmu nenek Nabi Adam, ilmu Nabi Nuh, keterampilan. Kita harus punya skill. Makanya saya suka kalau ibu-ibu. Coba tadi saya nggak menikmati acara kehalingan. Saya suka kasidah itu. Karena kasidah itu musik Islami. Musik Islam itu mukul. Musik Islam itu langkah kakinya ontak. Tak. Musik Islam itu yang meniup Yahudi. Kalau memetik Nasrani. Sama juga kalau berdoa. Tidak boleh berdoa begini. Agama lain itu. Tidak boleh begini berdoa. Apalagi begini jangan. Tidak bisa. Kita itu berdoa begini. Tangan dibentuk mangkok. Sejajar dada. Karena hati yang berdoa. Mau diangkat lebih tinggi lagi? Sejajar wajah. Supaya lebih khusyuk. Ya Allah. Ampuni dosaku. Itu kalau begini kan bisa jadi nggak khusyuk. Tangan diangkat berdoa 3 cara. Sejajar dada, sejajar wajah, atau diangkat. Tapi tidak boleh cewek. Hanya khusus. Ibu-ibu nggak boleh karena ada aurat. Nggak usah dibahas. Yang ini nggak usah ditanya. Karena ada anak kecil. Tanpa ditanya pun nggak paham. Ya maaf. Kita mulai ceramahnya ya. Ilmu yang pertama, Nabi Adam, nenek. Siapa anak tinggal sama nenek pasti pintar. Karena nenek tidak pernah berhenti ngoceh. Siapa cucu tinggal sama nenek jarang sakit. Karena nenek telaten. Jarang masuk rumah sakit kalau tinggal sama nenek.
Karena nenek punya obat segala penyakit. Namanya bawang merah. Itu nenek. Betul. Itulah nenek hebatnya. Orang tuanya larang minum es, neneknya beliin. Ilmu kedua, Nabi Nuh, keterampilan. Harus punya keterampilan. Ibu, jangan cuma bikin majelis taklim. Harus punya keterampilan merawis, kasidah, menjahit. Saya tuh sudah mau bikin kurikulum itu, majelis taklim. Kan saya tinggal di Asabiyah, dekatnya Ibu Tuti Alawiyah. Saya kan tinggal di Pondok Gede, jauh dari sini. Tidak apa-apa. Yang ketiga, lanjut. Ilmu Nabi Yusuf. Mau pipis itu, gak usah tanya. Yang ketiga, ilmu Nabi siapa? Apa ilmunya Nabi Yusuf? Ilmu Nabi Yusuf adalah keuangan. Harus pintar mengatur keuangan. Disiplin keuangan. Bu, uang itu dibagi 30, 10. Coba diulang. 30, 10. Sekali lagi. 30-nya biaya bulanan. 30-nya kedua biaya harian. 30 yang ketiga biaya tabungan. 10-nya dikeluarin. 2,5% zakat, 2,5% infak, 5% sedekah. Disiplin. 30%-nya biaya bulanan, arisan, cicilan. Ya, 30-nya itu dibagi 30 hari untuk biaya harian. 30-nya jangan diganggu. Sebagai tabungan. Kalau ibu uang dikasih sama suami 30 juta, belum berapa? Sebulannya dikasih berapa? 3 juta. 300. Dibagi berapa itu? Oh, kalau saya disiplin, maaf. Masjid, sekolah saya bikin, boleh, harus disiplin kok. No. Ada macam-macam pecat. Ini apa saya? Anak saya, alhamdulillah, uang bulanannya tanggal 1 saya kasih. Cukup tidak ada urusan. Ini saya orang disiplin. Makanya Trans TV kontrak saya 30 tahun. Udah 15 tahun ini. Korinya mau pipis juga dia. Dengerin. Kenapa saya dikontrak Trans TV 30 tahun? Karena saya orang disiplin. Gak pernah telat. Makanya saya kalau diundang jemput. Kalau nggak mau dijemput nggak usah. Ada urusan saya. Iya. Tanya aja Pak Jokowi. Pak Jokowi. Udah 3 kali saya undang Ustaz nggak pernah bisa datang. Ambil hujan. Ya udahlah karena waktu. Yang keempat, ilmu Nabi Isa. Apa ilmunya Nabi Isa? Kesehatan. 5, ilmu Nabi Sulaiman. Mau kaya enggak? Pelajari ilmu Nabi Sulaiman. Apa ilmu Nabi Sulaiman? Ilmu Nabi Sulaiman adalah ilmu bahasa. Kuasai bahasa. Kau akan kaya. Bahasa ibu, bahasa daerah, bahasa nasional Indonesia, bahasa internasional Inggris, bahasa agama Al-Quran, bahasa internasional, bahasa ekonomi.
Ya kerjaan, genggam dunia ini dengan bahasa. Kenapa Nabi Sulaiman kaya? Karena semua bahasa dikuasai. Bahasa manusia, bahasa jin, bahasa binatang. Suara apa itu? Maaf, itu suara saya. Jelas-jelas saya bersuara. Dengerin. Padahal saya sudah sodi kemarin itu. Saya dijemput jam 6, tiba jam 7, mulai ceramah jam 8, jam 9 sudah dijemput, jam 10 pulang. Itu aku sakit hati. Jamaah. Yang pertama Nabi ilmu apa? 2 keterampilan. 3 ilmunya keuangan. 4 bisa kesehatan. 5 Sulaiman ilmu bahasa. 6 ilmu Nabi Musa kepemimpinan. 2 3 kita butuh anggota dewan untuk mimpin kita, mewakili suara kita. Coba berdiri Pak. Dari partai mana? Dari Gerindra. Tepuk tangan dulu. Kita butuh Pak RW. Berdiri Pak RW. Kalau ada pemilihan pilih lagi lah. Yang terakhir Nabi Ibrahim, ilmu agama, ilmu yang paling tertinggi. Baiklah, karena waktu saya hendak tutup doa. Mana tadi Ibu naik simpang uangnya? Niatkan bersedekah untuk orang Sumatera. Ayo angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Naikkan tangannya. Jangan naikkan kalau tidak ada uangnya. Ambil uang. Tahu nggak? Uangnya ini akan dipakai untuk bantu orang di Sumatera. Jangan pelit, kasihan saudara-saudara kita itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat bersedekah jariah untuk saudara-saudara kami di Sumatera, Medan, Padang, Aceh. Simpan di mulut. Saya niatkan pahalanya. Jangan sia-siakan sumbangan kita. Saya niatkan pahalanya. Pejamkan matanya. Untuk pahalanya untuk kedua orang tua kita. Supaya pahalanya double. Kita dapat pahala, orang tua kita dapat pahala. Ya, silakan panitia. Pertama ke anggota dewan dulu lah. Masih banyak sumbangannya itu. Nah sekarang ibu yang tidak mau nanya sini. Semuanya. Grupnya kasih di sini salawatan. Cepat. Kalau ada juara, maaf ya jangan tersinggung. Ini juara 1. Kalau ada lomba, ternyata nggak ada lomba. Tapi dikurangi nilainya gara-gara nanya. Ayo cepat. Cepat. Ini harus diiringi nih. Coba semuanya. Sallallahu. ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, Kepada para jamaah semua,